Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa dengan Kak Tere ya. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Akhirnya saya bisa ketemu dengan Ustazah Tere harusnya ya. Kalau itu kan sebutnya Anissa Teresia aja. Oh, Anissa Teresia. Alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka gitu. Tahu-tahu kita bisa ketemu pada hari ini. Alhamdulillah biidznillah. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara seiman saya, dengan sama-sama mantan kafir, gitu ya. Alhamdulillah. Betul ya, alhamdulillah disebut mantan kafir. Allah turunkan cahaya ya. Cahaya, mati iya. dan nur. Nah, nanti kita akan berbicara beberapa isu yang mungkin istilahnya perlu kita pikirkan, perlu kita renungkan ya, dengan beberapa mungkin pemikiran dari Kak Tere. Kak Tere ini kan mungkin kan orang-orang sudah banyak yang mendengar lah ya kisah mualafnya Kak Tere lah. Tapi saya pengen langsung nih mumpung depan saya nih diulang sedikit aja gitu, boleh nggak? Masya Allah. Ya, Ya, silakan. alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihati wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau bicara tentang pengalaman menjemput hidayah itu rasanya gimana ya? Kayak dikasih Allah kembali spion gitu ya, Spion. untuk ngelihat gitu. Flashback ya. Iya, gitu. Dan karena kita sebenarnya kan semua ini pada hakikatnya nanti akan melihat film kita sendiri ya, masing-masing di yaumil akhir. Jadi memang permintaan untuk muhasabah, mengingat dan merenungi itu memang jadi suatu keniscayaan lah bagi mereka yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir dan mau berserah dalam kebenaran agama Islam. Jadi kalau ditanya saya itu bermulanya dari mana kok tahu-tahu mau syahadat, lagi-lagi karena proses berpikir kok. Iya. Itu alhamdulillah dari ditakdirkan Allah lahir dari keluarga yang memang tidak mengenal ajaran Islam, ya. Keluarga inti saya itu bapak mama itu Kristen, ya, Protestan, tapi keluarga besar itu mostly Katolik. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillahnya dari kecil sudah terbiasa menganalisis perbedaan. Oke. Gitu. Cuman internal masih Protestan dan Katolik. Betul, karena dari kecil diberikan pendidikannya itu pendidikan sekolahnya afiliasinya juga ke agama Katolik. Jadi saya ngelihat praktisnya saya pakai Protestan waktu dulu ya, tapi value-value yang diajarkan di sekolah itu Katolik kan gitu. Tapi yang dibandingkan sama Kak Tere itu hanya ritual ibadahnya atau ke teologinya? Termasuk aspek teologinya saat itu. Gitu saya mempertanyakan positioning pertama-tama Bunda Maria ya, karena kan bagi pihak sekolah itu kan justru hafal kan dulu waktu itu kan ya, masuk doa rosario dan sebagainya. Saya mempertanyakan juga sempat, dan pada masa itu saya berpikir pantas keluarga saya milihnya Protestan karena menurut akal saya pada saat itu dengan keterbatasan akal saya ya tentunya, saya mengindra bahwa ada poin-poin yang saya kira lebih tepat waktu itu memang pilihannya Protestan gitu, seperti patung dan segala macam ya, yang hal-hal yang sifatnya kita bisa indra waktu itu. Buat saya lebih make sense di Protestan gitu. Tapi sampai ketika saya mulai diajarin mama untuk membaca kitab suci Bible pada saat itu secara harian, kan kita dulu ada ya itu istilahnya saat teduh, renungan harian apalah itu ya. Kan ada bukunya beda-beda lah ya. Intinya itu sebenarnya tadabur ya. Ya, merenungi sebenarnya gitu. Cuma memang akhirnya Allah kasih saya mengindra poin-poin dalam kitab yang saya yakini dulu, yang keluarga saya yakini dulu, dengan pertanyaan-pertanyaan lebih besar lagi. Who is Jesus actually gitu ya? Karena memang di sisi lain, kalau kita ngomongin kitab perjanjian lama itu kan memang sebenarnya
yang nggak relate sih sama kehadiran Jesus gitu ya. Cuma somehow selalu disambung-sambungkan karena dianggapnya silsilahnya anak Daud gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru juga itu debatable gitu kan, karena jalurnya agak membingungkan kalau lihat silsilahnya Jesus dalam data fakta yang ada di Bible gitu. Dan puncaknya adalah ketika saya mulai mempertanyakan proses penyalipan. Gitu, karena di mana itu kan storynya kita tahu ya, Kaifayas sebenarnya yang punya ide ya untuk menyalibkan Yesus gitu. Bahkan Yesus sendiri juga kondisinya pada saat di Taman Getsemani ya, yang kalau kita tahu The Last Supper dan sebagainya itu sebenarnya di dalam ini kita masih pakai perspektif Christianity dulu ya. Di dalam Bible-nya pun disebutkan bahwa Yesus takut gitu ya. Yesus kalau bisa cawan ini ya kan diambil dariku dan sebagainya gitu ya. Tapi pada akhirnya proses penyalipan berlangsung, dan di situ dalam 4 kitab yang disebut Injil itu semuanya nggak ada yang satu suara lah gitu ya. Semuanya beda-beda gitu kan. Dari situ pertanyaan-pertanyaan tambah timbul lagi ya. Gitu. Dan waktu itu saya SMP sih. Jadi saya mempertanyakan Perjanjian Lama, jadilah terang dan jadilah gelap, tapi kenapa benda langitnya datangnya ke hari kemudian gitu, hari kan. Itu pertanyaan saya. Terus itu SMP katanya? Iya, saya nanya itu ke SMP. Udah baca sedalam itu? Ya karena kan udah diajarin dari kecil kita udah diminta untuk baca. Jadi udah pernah istilahnya udah pernah selesai baca dari Kejadian sampai Maliaki, dari Matius sampai Wahyu itu udah pernah gitu. SMP ya, keren ya. Subhanallah. Waduh tua gitu. Alhamdulillahnya memang atmosfer baca itu biasa di keluarga. Jadi ya kita termasuk yang alhamdulillah dibiasakan membaca. Jadi ketika kita mulai membaca dan mulai mengkritisi, dari situlah mulai pertanyaan itu timbul. Tapi biasanya kan orang Kristen baca kan berurutan nih, dari depan ke belakang, lanjut lagi Matius sampai Wahyu gitu kan. Ketika sudah sampai di kitab mana, mereka lupa ada masalah yang di sebelumnya. Padahal ceritanya sama. Betul, gitu. Karena memang tidak biasa membandingkan, mensintesis. Iya, kalau dalam Islam kan kita diminta kalau tadabbur itu kan cari ayat-ayat yang sama, terus baru dianalisis kan. Kalau mereka suruh baca kayak storytelling, dan suruh hafalin. Dan itu yang bikin saya pusing ketika kitab mama saya sama kitab saya ejaannya beda kan. Jadi lain. Itu sesuatu lagi. Dan tapi karena waktu SMP itu saya nanya ke guru saya bilang hal-hal yang sifatnya tentang ketuhanan Yesus itu nggak boleh dipertanyakan. Kalau kamu mempertanyakan, kamu kurang beriman kan gitu lagi ya. Belum dijamah Roh Kudus. Jadi intinya disuruh ngaku dosa lah di kapel waktu itu gitu. Jadi akhirnya saya berpikir berarti ada hal-hal yang saya harus terima aja gitu ya. Jadilah saya mulai dogmatis sampai ketika Allah kasih saya perjalanan hidup di kampus ya. Jadi prosesnya udah mulai tuh dari TK SD SMP saya sekolah Katolik, terus pas SMA saya masuk SMA negeri. Dari situ saya sudah mulai melihat ada perbedaan. Jadi saya kembali mulai menganalisis lah kecil-kecilan. Kalau teman-teman Muslim kayak gini, yang non Muslim kayak gini gitu ya. Terus biasanya sayangnya tuh saya suka bingung tuh kenapa harusnya kalau lagi pelajaran agama Islam kenapa yang Kristen disuruh keluar, harusnya diem aja. Itu karena ada SPN. Sistem Pendidikan Nasional. Iya, padahal kan harusnya kalau kita sudah paham isi Al-Qur'an, ya kan? Itu Al-Imran kan bilang kan kuntum khairu umat. Ya kan? Jadi harusnya kita kan amar ma'ruf nahi munkar menyampaikan pada ahli kitab. Betul. Nah, itu PR tersendiri. Ya udahlah, kita letakkan itu di tempat lain dulu. Kita bahas lagi. Pas SMA saya sudah mulai melihat ada selain perspektif kebenaran versi yang diajarkan keluarga dan gereja, ada perspektif kebenaran di luar itu. Dan kita karena koridornya adalah konstitusi, kita saling menghormati dalam Pancasila, ada sekian agama yang diakui di negeri ini, kita lah ya, it's agree to disagree gitu ya. Tapi kita mengakui bahwa kita sama-sama mengakui
ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika saya mulai masuk ke dalam pertarungan pemikiran selanjutnya ke kampus, dan pada masa itu pas banget itu saya tahun 98 ya, saya kuliah. Jadi lagi seru-serunya arus informasi dibuka. Dan Masya Allah, Allah kasih akal saya istilahnya berotasi lebih ini kayaknya, berpikir lebih banyak lagi, dan ngobrol sama salah satu teman, Fulanah ini, alhamdulillahnya keluarga besarnya itu istilahnya dari berbagai background lah gitu. Jadi gitu. Jadi dia nyantai gitu kan. Karena di masa itu juga kan ada banyak sekat-sekat ya waktu itu ya. Apalagi kan praktisnya dulu kan udah mulai ada semacam branding, atau bukan branding lah, mungkin stigma lah ya. Stigma bahwa Islam itu mengarahnya ke radikal gitu ya. Apalagi tambah bom-bom di gereja, itu kan lagi seru-serunya tuh di zaman itu. Nah, terus kita lagi ngobrol santai, ini namanya juga anak kampus biasa ya, kita bahas tentang berbagai fenomena. Biasalah anak kampus kan lagi seru-serunya mikir ya, mulai dari hukum teori komunikasi, karena dulu kita dari program studinya komunikasi, jurusan di FISIP. Terus kita bahas juga tentang teori alam semesta, teori Big Bang, segala macam. Pokoknya lagi asik-asiknya. Filsafat juga. Filsafat, Descartes apa segala macam gitu ya. Karena kan aku berpikir aku ada dulu kan, mikirnya gitu kan. Kita harus mikir ya, kita harus ini biar kita tuh eksis gitu kan. Sampai akhirnya temen ngobrol tentang keberadaan Tuhan gitu. Nah dari situ karena kita sudah didogma secara tidak langsung didogma kan, kita bilang bahwa iya kita mengakui kok ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam yang saya yakini yang namanya ketuhanan itu termanifestasi dalam konsep Trinitas kan, itu yang selalu diajarkan dikonfirmasi ke kita kan, dan afirmasi setiap hari Minggu kan, ya kan. Jadi akhirnya saya menyampaikan itu dengan asumsi, tahu dong di surat Matius kan, sampaikanlah dan jadikanlah semua. Matius iya gitu. Jadi hasil saya sempat berpikir siapa tahu dia bisa kembali gitu, ya kan? Subhanallah, emang acara Allah luar biasa ya selalu ya. Teman saya bilang, iya emang ini kalau soal Yesus kita tuh nggak pernah ada masalah. Maksudnya kita tuh sepakat emang Yesus tuh kita akui juga dalam Al-Quran. Saya kaget luar biasa loh. Bukannya Nabi kamu Muhammad, saya bilang. Emang ada tuh kisah Yesus di dalam Al-Quran? Ya ada lah, sebelum Nabi Muhammad itu Yesus, tapi disebutnya Nabi Isa alaihissalam. Saat itu katanya nggak tahu kalau di dalam Quran nggak tahu. Karena kan semua yang dilihatin waktu di SMA itu semuanya berpusatnya di Nabi Muhammad semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu ya. Dulu nggak ngerti, makanya mikirnya kan dia bawa satu tokoh, ini satu tokoh kan gitu ya. Iya kan, tokoh-tokoh semua kan, Yahudi membawa tokohnya Nabi Musa kan dulu gitu. Itu yang diinjeksikan di kepala kebanyakan orang di Indonesia kan gitu. Gitu. Nah, tapi semuanya saudaraan, agama samawi bilangnya kan gitu. Nah, teman saya bilang gitu, saya shock juga. Jadi sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa. Iya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya nabi kalau di Al-Qur'an. Saya makin ini karena saya sempat mempertanyakan tuh di beberapa bagian dari Bible kan emang ada kan bahwa sesungguhnya nabi itu dimuliakan negeri orang, tapi di tempatnya sendiri. Matius 13:57. Ya, saya udah nggak mau hafal yang itu lagi, jadi saya memilih pokoknya saya masih ingat di part-part itu gitu. Nah, cuman teman saya bilang, oke. Pokoknya ini semua nabi, ini dalam Islam ya, ini semua nabi, tapi Tuhannya satu. Kan Tuhan yang Maha Esa, Allah cuma satu, gitu. Itu saya jadi kayak dikasih Allah flashback lagi, kasih spion lagi tuh. Ingat nggak kamu waktu SMP pernah nanyain kayak gini ya, gitu. Terus saya jadi, ya Allah, ya dulu bilangnya belum ini ya. Saya bilangnya dulu ya Bapak. Saya banyak kan ngomong Bapak dulu. Allah Bapa ya yang ada di surga gitu, sesuai dengan yang diajarkan sama Yesus kan gitu. Kenapa jadi begini ya? Kok saya jadi dikasih lagi istilahnya interception ke situ lagi gitu. Akhirnya teman saya bilang, oke.
kita kan agree to disagree ya. Kalau emang mau cari tahu sendiri ya. Ya karena takut juga kali mungkin ya kalau misalnya jadi agak sensi perdebatannya gitu. Terus oke, nggak apa-apa, kita kan mahasiswa biasa riset tuh. Saya riset deh. Subhanallah, abis risetnya lumayan ya. Saya riset mulai dengan mencari tahu di dalam Islam itu apa aja, tapi nggak langsung ke Al-Quran. Awalnya saya, salah satu nemu ini buku ini. Alhamdulillah. Buku The Choice ya. Iya. Karangan almarhum Syekh Hamid Hidayat. Alhamdulillah. Iya. Allah yarham, beliau luar biasa. Allah kasih perjalanan beliau juga kan dalam proses dakwah itu luar biasa juga ya. Istilahnya ya ditolak sana sini dan emang begitu selalu formulanya. Setiap utusan Allah pasti formulanya sama, ditolak sana sini gitu, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan pada waktunya. Dan Masya Allah akhirnya dari buku ini dan satu lagi bukunya Profesor Maurice Bucaille ya, Maurice Bucaille ini yang Al-Quran Bible Science, itu saya baca juga. Dan akhirnya saya bikin komparatif study antara Bible dan Al-Quran gitu, sesuai dengan konsep-konsep yang disampaikan di buku ini gitu ya. Dan akhirnya saya ini kayaknya nggak bisa saya harus buka sumber aslinya. Kira saya nyari Al-Quran. Tapi ngomong-ngomong, katanya waktu itu dapat buku ini dari mana? Alhamdulillahnya waktu itu saya ke salah satu toko buku di Blok M. Saya ketemu buku ini. Toko buku apa? Maksudnya toko buku Kristen atau toko buku Islam? Inisialnya GA. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sekarang udah tutup ya kayaknya ya. Gitu, sayang padahal itu buku tuh sumber ilmu sih. Dan keluarga saya tuh biasa, bapak saya tuh punya satu ruangan isinya buku semua. Iya, dari kecil kita biasa lihat buku gitu. Bagus ya keluarganya. Iya, dan alhamdulillahnya dari situ saya makin penasaran gitu. Kenapa ya? Dan Allah bilang ini kan Al-Quran ini istilahnya penyempurnaan lah ya, versi yang disempurnakan dari kitab-kitabullah sebelumnya, ya kan? Dan ini rasanya bukan sembarangan Allah kasih ayat pertama yang turun ke Rasulullah SAW itu Iqra gitu kan. Dan mulailah saya mengikra Al-Quran dengan metodenya kan bacanya kebalik tuh. Kalau Bible dari sini, Quran dari sini. Saya ikutin. Kalau teman-teman saya kebanyakan yang mualaf, la haula wala quwata illa billah, dia dengan santainya buka langsung ketemu sama Al-Ikhlas. Dari belakang. Iya, jadi kayak dapat jalur cepat gitu. Jalur tol. Iya, langsung gitu kan dikasih itu. Nah, saya baca sesuai dengan runutannya dari Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Loh, kok ini kisahnya mirip ya. Ini sama yang istilahnya Pentateuch ya kalau gitu ya, gitu. Ya kan, terus masuk lagi baca loh. Oke, ternyata di sini yang termasuk yang dikurban itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak gitu. Tidak tertulis namanya. Tetapi dari urutannya kita bisa tahu siapa gitu ya. Karena setelah insiden tidak jadinya disembelih anak yang tunggal itu, baru ada kabar akan kelahiran anak yang soleh yaitu Ishak. Yang Ishak ditulis namanya. Betul, itu kan yang versi Bible kan gitu kan. Jadi kayak makin mikir lagi gitu. Terus habis itu sambung lagi kan kisah-kisah para nabi yang lain gitu ya. Sampai akhirnya ngelihat loh, iya ya Nabi Lut malah malah di fitnahnya kok serem amat ya. Jauh ya. Iya kan, horor banget lah masa melakukan incest pada anak sendiri gitu. Kok jahat amat ya. Sementara di sini dikasih tahu ada yang memang kaumnya memfitnah dia gitu. Terus baca lagi kan sampai kisah nabi-nabi tuh saya coba ibaratnya saya coba sandingkan gitu. Nabi Daud juga kisahnya mirip gitu kan. Tapi kenapa kok giliran Nabi di sini Salomo dan Sulaiman ini kok mindsetnya yang ini lebih kepada aspek pencapaian dunianya gitu kan. Sementara Allah kasih tuh di surat Al-Baqarahnya ya dijelasin bahwa bukan Nabi Sulaiman yang kafir karena istrinya. Al-Baqarah 102 kalau saya nggak salah. Jadi dijelaskan bahwa yang
jin-jin itu yang kafir gitu, Oke. ya kan? Nah, dan memang pada masa itu sihir itu sangat aman, bahkan Harut dan Marut itu malaikat yang emang Allah turunkan untuk nguji orang-orang di zaman itu. Gitu. Tapi kan di sini disebutnya kan malah Salomonya playing magic gitu. Nah, jadi Dan pernah musyrik karena mengikuti istrinya. ya disebutnya seperti itu, gitu kan? Nah itu kan lagi-lagi sesuatu yang ini another Iya. mindset gitu. Terus sampai akhirnya ketemu kisah Nabi Isa. Itu saya ingat di ayat 200-an lah di Al-Baqarah. Saya ikutin terus. Makin seru kan. Masuk ke surat Ali Imran. Loh ini kok kisahnya kisah orang tuanya Bunda Maria gitu kan. Waktu itu masih orang tua Bunda Maria. Terus saya baca lagi. Loh kok ini nyambung ya. Terus saya nyambung lagi kan sampai surat An-Nisa. Itu padahal masih potong-potong ya kayak puzzle kan. Iya. Puzzle. Tapi di situ disebut bahwa Nabi Isa itu menghidupkan orang mati biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Berarti kan posisinya saya makin kayak ada alarm gitu di kepala tuh kayak iya masa iya Tuhannya kan gitu ya. Itu akalnya tuh dikasih alarm gitu sama Allah. Cuman lagi-lagi ya karena di sini kan udah di udah ya kalau di dogma itu kan pasti kan masuknya ke aspek rasa ya. Kadang-kadang jadi kita nggak berpikir gitu. Masuknya ke alam bawah sadar. Terus udah saya baca lagi sampai ketemu Al-Maidah gimana? Sebelum Al-Maidah ketemu surat An-Nisa dan di situ kan ada kisahnya penyalibannya 157. dan 158 dan puncaknya 171. Iya. Ya kan ya ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu, sesungguhnya Isa putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Itu kayak disambung lagi terus dan janganlah kamu bilang Tuhan itu 3 itu kayak pok gitu ditabok gitu ya biar bangun gitu. Terus Allahu Akbar. Iya terus saya jadi yang itu shocknya luar biasa ya. Otak saya kayak di blender gitu. Saya bilang wah ini this is too much nih. Kayak saya kayak abis nemu data yang restricted gitu ya. Iya. Saya nggak sanggup nih. Sementara waktu itu kan masih zamannya harian koran masih dibuka ya. Diterima dalam bentuk print ya. Dulu langganannya tahulah koran yang inisialnya Kak belakang S itu ya. Ya kan orang tua pasti baca itu. Itu kan bacaannya semua bom inilah di sini anulah itu lagi seru-serunya kan. Iya. Terus saya mikir apa jangan-jangan nih agama ini emang bener ya kalau katanya Karl Marx itu candu ya. Ini cuma candu nih, bisa-bisanya aja nih udah gitu. Akhirnya oke, yang penting saya bukan ateis. Saya mengakui keberadaan the causa prima. Saya memilih agnostik. Jadi sekitar setahun saya agnostik. Oh sempat agnostik. Oke. Gitu. Tapi gini, saya Tere pengen nanya gini. Tere kan dari kecil sampai kuliah itu kan sudah tertanam Trinity di dalam alam bawah sadar ya. Trinitas. Iya. Ketika sedang mempelajari Quran tadi, Al-Maidah sempat stuck di Al-Maidah. Saya belum sampai Al-Maidah, saya baru sampai An-Nisa. Oh, waktu itu belum sampai itu. Tapi sampai An-Nisa, sampai yang 176 itu kan semua kan dikasih lihat bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran ini emang Allah berikan untuk mukjizat buat alam gitu. Jadi buat seluruh, berarti bukan cuma buat Muslim dong, kan gitu kan? Iya. Tapi lagi-lagi hati itu kan makanya dibilang kan kalau maaf tuh yang dilangkan hatinya. Karena kadang-kadang akalnya itu udah ngerti pun kalau hatinya masih keras udah nggak mempan gitu. Izin Allah akhirnya setelah sekian lama saya agnostik, subhanallah itu saya diizinkan Allah untuk mencoba mencerna hal-hal yang menurut saya ini udah areanya udah area yang intangible karena datangnya lewat mimpi gitu. Saya pernah mimpi yang subhanallah mimpinya itu saya mimpi terbujur kaku dalam keadaan gelap sempit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tiba-tiba ada cahaya yang makin terang dan nanya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Masya Allah. Allahu Akbar, saya masih diizinkan bangun dalam kondisi keringat dingin. Itu ini saya kayak lagi ngebayangin spion ininya ya. Dan itu saya sampai nangis jadi-jadinya. Kan nggak ada yang bisa minta mimpinya jenisnya kayak apa gitu.
Dan pada saat itu saya udah agnostik, saya doa tuh saya kepada pemilik kehidupan. Waduh. Udah saya gitu aja, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan, engkau yang maha tahu, saya hambamu, walaupun saya nggak percaya lagi semua agama. Dulu saya segitu. Tapi waktu agnostik itu masih tinggal sama orang tua? Iya. Oke. Setelah muslim pun masih tinggal sama orang tua. Oke. Dalam kondisi sir ya, nggak declare Oke. gitu. Tapi waktu masih agnostik itu keluarga gimana? Nggak? Ya cuman bertanya-tanya aja, nih anakku nggak pernah ke gereja lagi ya gitu. Itu maksudnya nggak dipertanyakan gitu. Ditanyain, gitu. Apalagi mama saya kan inilah ya termasuk yang aktif gitu, dan saya lagi ngurusin tugas kuliah gitu, lagi asik-asiknya kuliah gitu kan, gitu. Subhanallah, ya itu momen saya untuk berpikir tuh kayak yang selama ini udah dapat data, udah dapat fakta, terus kita cuekin, terus kita dikasih fakta bahasanya ya goib lah ya itu ya, fakta spiritual yang nggak bisa ngeset kamu besok mau mimpi indah apa gitu, nggak bisa order. Iya, nggak bisa order gitu. Jadi Kak Erik setelah baca Quran malah agnostik dulu. Iya. Baru dapat mimpi. Iya. Jadi cuman kalau di publikasi kebanyakan langsung diloncatin tuh, langsung tahu dapat mimpi. Iya. Padahal saya bukan orang yang tipikal yang saya lebih ke rasionalisme awalnya gitu ya. Sampai akhirnya ya benar, makanya ayat kedua ya surat Al-Baqarah itu memang bahasa. Iya. Jadi emang ini kita buat yang beriman. Iya. Saya baca belum beriman juga yang nggak dapat tuh cahaya itu, tapi Allah kasih lagi-lagi, Allah berikan cahaya kepada yang Ia kehendaki. Alhamdulillah dikasih sign, kita jawab. Dan setelah itu saya ketemuin teman saya itu yang sempat cerita tentang posisi Yesus itu adalah Nabi Isa. Saya ketemu, saya bilang, saya mau ada syahadat dong. Hah? Ya bener aja kamu kan gitu kan. Enggak, ini udah nggak bisa nggak nih? Hah? Nggak bisa nggak gimana? Ya bener lah. Ntar yang ada nanti nyokap lu berantem ya sama gue gitu kan bahasanya kan. Terus subhanallah saya bilang, akhirnya saya diminta sama teman saya untuk memaparkan temuan saya. Gitu. Akhirnya saya sampai ini nih, gini. Oke, kata teman saya. Ya udah, yuk saya dampingin teman saya. Alhamdulillah pada saat itu jadi remaja masjid di Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan, saya syahadat di sana. Gitu. Nah itulah kronologinya. Berapa lama Kak Teresir itu di rumah itu? Berapa lama ya sampai ketahuan kena. Itu tragedi. Sampai setahun, 2 tahun? Sekitar setengah tahunan lah. Itu juga awalnya saya lupa gitu, saya naruh mukena, kakak saya mau minjem baju kan, biasa kakak cewek-cewek semua kan suka tuker-tukeran baju tuh. Terus ambil aja tuh di kamar, di lemari. Tahu-tahu kakak saya teriak-teriak, mama apa nih kakak saya gitu. Lihat nih apa yang kutemukan. Nah lo astagfirullahaladzim, ketemuan mukenanya gitu. Mukena yang ketahuan. Mukena ketahuan. Abis itu saya dipretelin deh tuh. Kalau isi kamar diperiksa, buku-bukunya termasuk yang istilahnya di sweeping gitu. Subhanallah. Kena razia. Ya melewati apa yang umumnya dirasakan teman-teman mualaf lah. Gitu. Terus mama histeris dong. Oh iya pasti. Ya namanya nggak ada lah orang tua yang pengen anaknya berbeda keyakinan ya. Gitu. Saya akhirnya ngungsi ke papa saya karena papa saya dulu sudah lebih dulu masuk Islam. Berapa tahun sebelumnya? Aduh saya lupa karena memang papa saya tuh sama mama kan separate. Dalam Kristen kan nggak ada perceraian. Papa saya nikah lagi dengan seorang muslimah gitu. Ya udah terus akhirnya saya sempat ngungsi di papa saya gitu. Kok sama? Saya juga papa saya masuk Islam duluan. Iya makanya itu ya. 7 tahun sebelum saya masuk Islam. Saya nggak berani nanya sih karena saya awalnya tuh saya agak enemy juga sama papa saya karena dulu kan saya ngerasanya loh kok keluarga ditinggalin gitu kan, kita nggak pernah tahu ya karena kan itu semua pasti punya justifikasi masing-masing. Tapi once ketika saya tahu bapak saya muslim juga, itu Allah kayak ngasih saya hatinya tuh nggak ada dendam aja gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu itu saya sempat ngungsi juga di bapak saya sampai akhirnya saya qadarullah ya Allah kasih skenario kehidupan mulai bisa mandiri secara finansial. Akhirnya saya hidup mandiri gitu. Alhamdulillah ya, keren banget ceritanya loh. Masya Allah, itu berarti ya memang sudah takdir Allah ya, udah. Ya betul. Sudah diizinkan gitu lah ya. Iya semua pasti kan biiznillah, tapi
lagi-lagi setiap saya dulu punya motto everything happens for a reason and the final reason it must be Allah gitu. Jadi nggak akan terjadi semua ini kalau nggak Allah ACC. Bedanya apa antara Allah ACC untuk kebaikan sama Allah ACC untuk hal yang nggak baik? Nanti dampaknya. Apakah yang ini memberikan kita nikmat keberkahan, maka itu ACC untuk kebaikan. Kalau Allah ACC untuk bikin kita makin jauh dari Allah, itu sebenarnya istidraj. Gitu. Ya, betul. Masa terus setelah itu berapa lama terus apa namanya? Lagi mau belajar nih. Ya, Lagi mau belajar kan abis udah ke kick out dari rumah kan. Mau belajar nih, ceritanya di suatu ketika di masjid di kampus. Kampus saya Depok dulu ya. Dan subhanallah pas lagi mau ke kampus mau ke masjid di kampus itu saya lagi selingkuh, teman saya bilang ngapain di situ, mau nyari guru ngaji kan gitu kan. Soalnya belajarnya kan katanya kan ya abis itu belajar ngaji lah dengan belajar baca Al-Qur'annya kan gitu dengan